يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله Apa? أتيتك سيدي Ikut nggak? Saya kalau mau ikut, Ya, ya. itu ada memotipkan. محمد أتيت بالسلام Main kalau di sini kan gua pesta. Kamu habis malam? Ya pun sama. Ya loh, sendirian aja. Abadi, pilihan Fajri. Nggak apa-apa, gue lagi muter balik aja sih di sini. Gue juga nyoba-nyoba doang. Emang gak cocok, kayaknya emang terlahir jadi Kristen deh. Kalian lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin pengajian nanti sore. Oh, pengajian. Oh iya, gue penasaran deh sama asal mulanya agama Islam asli di Indonesia. Boleh tolong ceritain nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mahdi dari kelas 10 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Indah Haryanto dari kelas 10 5 absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiana Tisan Abadi, absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, absen 18. Kami dari kelompok 1. Mata pelajaran sejarah. Yang baru anggotakan Muhammad Fajri, saya sendiri, Diana Mori, Adriandra Tristan Abadi, dan Natasha Indah Haryanto. Akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Perlak. Selamat menyaksikan. Yuk, kita masuk ke definisinya. Inilah jejak peradaban Islam pertama di Nusantara, Kerajaan Perlak, atau biasa dikenal Kesultanan Perlak. Berdiri megah sejak tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini bersemi di wilayah Aceh Timur dengan Bandar Khalifah sebagai jantung pemerintahannya. Perlak bukan hanya sekedar kerajaan, melainkan mercusuar Islam yang menerangi utara Sumatera. Perannya sangat vital dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru. Letaknya yang strategis menjadikan Perlak sebagai pusat perdagangan yang makmur. Kapal-kapal dari India, Timur Tengah, hingga berbagai penjuru Nusantara hilir mudik di pelabuhannya, membawa kekayaan budaya dan komoditas. Hubungan dagang yang erat ini tak hanya memperkaya ekonomi, namun juga memperkaya khazanah budaya Perlak. Interaksi dengan berbagai bangsa melahirkan akulturasi yang unik, mewarnai seni, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Dari Bandar Khalifah, cahaya Islam terpancar, menyentuh hati dan pikiran masyarakat di wilayah utara Sumatera. Warisan kerajaan Perlak terus hidup dalam sejarah dan menjadi kebanggaan akan akar Islam di Indonesia. Nah, sudah mulai kenal kan dengan kerajaan Perlak? Biar kita makin kenal, yuk kita pelajari mengenai kehidupan politik di kerajaan itu. Kerajaan Perlak pernah dipimpin oleh banyak sekali raja. Siapa saja sih mereka? Pertama, Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Shah tahun 840 sampai 864 Masehi. Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Rahim Shah tahun 864 sampai 888 Masehi. Sultan Alaidin Said Maulana Abbas Shah tahun 888 sampai 913 Masehi. Sultan Alaidin Said Maulana Ali Mugayat Shah tahun 1915 sampai 1018 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Abdul Qadir Johan Berdaulat 928 sampai 932 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Johan Berdaulat 932 sampai 956 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Abdul Malik Johan Berdaulat 956 sampai 983 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Ibrahim Johan Berdaulat 1986 sampai 1023 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Mahmud Johan Berdaulat 1023 sampai 1059 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Mansur Johan Berdaulat 1059 sampai 1078 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Abdullah Johan Berdaulat 1078 sampai 1109 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Ahmad Johan Berdaulat 1109 sampai 1135 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Mahmud Johan Berdaulat dari 1135 sampai 1160 Masehi. Dan Sultan Mahdum Alaidin Malik Utsman Johan Berdaulat dari 1160 sampai 1173 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Johan Berdaulat dari 1173 sampai 1200 Masehi. Sultan Mahmud
Mahdum Alaidin Abdul Jalil Joham Berdaulat dari 1200 sampai 1230 Masehi. Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Joham Berdaulat dari 1230 sampai 1267 Masehi. Dan terakhir Sultan Mahdum Alaidin Malik Abdul Aziz Joham Berdaulat dari 1267 sampai 1252 Masehi. Wah, banyak sekali ya raja-raja zaman dulu. Nah, jangan tak lupa kita membahas tentang kehidupan ekonomi kerajaan Perlak. Selamat menyaksikan. Untuk ekonomi kerajaan Perlak itu sendiri didasari oleh 3 sektor. Pertama, perdagangan maritim sebagai bisnis utama dan didukung oleh pertanian dan perkebunan serta industri dan juga kerajinan. Kenapa bisa perdagangan maritim menjadi bisnis utama? Karena kerajaan Perlak itu terletak di Selat Malaka, di mana itu menjadi tempat perdagangan antara India, Cina, Arab, dan juga negara-negara lainnya. Di sana, kerajaan Perlak bisa mengekspor kayu perlak, lada hitam, dan juga kayu kapur barus untuk negara lain, dan juga membeli keramik Cina dan juga kain dari India, dan serta komoditas-komoditas dari negara lainnya. Nah, untuk pertanian dan perkebunan, biasanya dari daerah Aceh Timur mempunyai tanah yang subur, jadi bisa menanam kelapa, lada hitam sebagai komoditas utama, dan juga terakhir adalah padi. Untuk kayu-kayu di hutan sekitar dijadikan kapal yang akan dibuat oleh kerajaan Perlak di industri dan juga kerajinan. Tadi di industri dan kerajinan itu kerajaan Perlak membuat kapal kayu, tenun, dan juga terakhir adalah senjata dan juga alat pertanian sederhana. Nah, kurang lengkap nih kalau misalnya kita tidak membahas kehidupan sosial zaman itu. Fajri, boleh jelasin nggak ya? Terima kasih. Oh iya, boleh dong. Nah, jadi kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara yang berdiri kokoh dalam waktu yang cukup lama. Meninggalnya jejak sosial yang menarik di bawah kepemimpinan Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II dari 1225 sampai 1263 Masehi. Kemajuan pesat dalam pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamnya menjadi ciri utama kehidupan sosialnya. Penyebaran ajaran Islam tidak hanya terbatas pada lingkungan istana, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Islam kemungkinan besar terorganisir melalui surau atau pusat pembelajaran agama dan sosial. Bagi masyarakat, para ulama dan tokoh agama memegang peranan penting dalam membimbing spiritual dan moral masyarakat. Struktur pemerintah monarki dengan raja yang memegang tampuk kepemimpinan seumur hidup tentu mengaruhi tanaman sosial. Namun menariknya, kepemimpinan di Perlak terbagi dalam 2 dinasti. Dinasti Aziziyah dari 840 sampai 919 Masehi dan dinasti Maurah dari 918 sampai 1292 Masehi. Nah, tadi sudah tahu beberapa informasi mengenai kerajaan Perlak ya guys. Nah, tapi kita belum bahas kehidupan sosial dan budayanya. Nih, yuk kita panggil Jan. Halo semuanya, ayo kembali kita membahas kebudayaan kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak bukan hanya menjadi pusat penyebaran Islam tertua di Nusantara, tetapi juga memiliki kehidupan budaya yang maju. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara menjadikan pelabuhan niaga yang ramai sejak abad ke-8. Hal ini membawa pengaruh signifikan pada kebudayaannya. Salah satu peninggalan budaya yang paling menonjol adalah mata uang Perlak, yang diyakini sebagai mata uang tertua di Nusantara. Ini menunjukkan aktivitas perekonomian yang maju, di mana mereka menggunakan dirham, emas, perak, dan tembaga dalam berdagang. Penyebaran agama Islam menjadi fondasi penting dalam kehidupan budaya Perlak. Kedatangan kapal dari Gujarat sekitar tahun 800 Masehi menandai kemajuan besar dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk yang terjadinya perkawinan campur antara penduduk setempat dan dengan para saudagar Muslim. Proses ini tentu memberkahi khanazah budaya Perlak. Peninggalan budaya lainnya yang berharga adalah stempel kerajaan Perlak bertuliskan huruf Arab, yang menunjukkan identitas dan kekuasaan kerajaan. Selain itu, maka Raja Benua dengan inskripsi huruf Arab menjadi bukti sejarah penting tentang para penguasa Perlak. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.